Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami dapat bangun dalam kekuatan baru oleh karena pemberian Tuhan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon lawatan kuasa Allah di dalam Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 23 dan Kolose pasal yang pertama ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan bagi kita. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Yang kedua dalam Kolose pasal yang pertama ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas renungan firman Tuhan ini, mengucap syukur. Mengucap syukur adalah dua kata yang sering kali kita dengar dalam kehidupan kita, bahkan ini saya yakini tidak asing lagi di telinga kita. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, untuk hal apa saja kita mengucap syukur dalam kehidupan kita setiap hari? Saya percaya Bapak Ibu Saudara langsung bisa menjawab gitu ya. Kita mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan beri, atas segala berkat, baik berkat dalam kehidupan jasmani yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, misalnya kecukupan dalam ekonomi. Tuhan juga memberkati kepada kita keluarga yang luar biasa. Kita mengucap syukur untuk pendidikan anak-anak, dalam keberhasilan mereka untuk meraih apa yang mereka inginkan dalam pendidikan mereka, dan kita bersyukur juga untuk keberhasilan dalam pekerjaan dan hal-hal yang lainnya yang kita perlukan dalam kehidupan jasmani kita. Bahkan tidak hanya secara jasmani kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, tapi kita juga mengucap syukur dalam kehidupan rohani kita, sebab Tuhan sampai saat ini menyertai dan menolong kehidupan kita dalam anugerah kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada begitu banyak hal yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan, terutama sekali dalam kehidupan kita telah ada di dalam anugerah kasih dan keselamatan Allah yang telah memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini juga menyatakan sebuah pengakuan bahwa ia bersorak-sorai mengucap syukur kepada Tuhan sebab ia sendiri telah menerima perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia menerima sebuah pembebasan
dari persoalan yang sedang dihadapinya. Pembebasan yang Tuhan anugerahkan kepada pemazmur tidak bisa membendung sukacita dan sorak-sorai syukurnya kepada Tuhan. Karena itulah ia mengatakan, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Jadi demikian pemazmur mengucap syukur karena Tuhan sudah membebaskan ia dari segala kesesakan yang amat berat yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senada dengan pengakuan pemazmur tentang mengucap syukur kepada Tuhan, maka dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 11 sampai 12, Paulus juga mengajak jemaat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan telah mematahkan belenggu dosa yang mengikat dan menempatkan jemaat di dalam terangnya yang ajaib. Paulus dalam bagian ini ingin mengingatkan jemaat bahwa pertumbuhan dan perkembangan iman mereka yang sekarang mereka hidupi dalam kehidupan mereka adalah didasarkan oleh anugerah Allah yang telah memperbaharui hidup dan mengaruniakan status yang baru dalam kehidupan mereka. Keberadaan jemaat yang berakar dari persekutuan dengan Yesus Kristus bagi Paulus akan bertumbuh dan berbuah di dalam anugerah kekuatannya, sehingga ucapan syukur jemaat lahir dengan sukacita karena menyadari bahwa pertumbuhannya adalah anugerah Allah yang diberikan kepada mereka dalam ayat 12. Selain mengajak jemaat untuk mengucap syukur, Paulus dalam bagian ini juga mendoakan jemaat agar mereka diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dalam kehidupan imannya kepada Tuhan, supaya mereka dapat menanggung segala sesuatu dengan sabar dalam kumul juang yang tidak mudah. Dengan kekuatan Allah, maka Paulus dalam bagian ini meneguhkan kepada mereka, seberat apapun persoalan yang mereka alami, mereka akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika mereka mendasarkan kehidupan mereka pada kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi kita diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Melalui perenungan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, karena kita semua telah dilayakkan oleh Allah untuk menerima anugerah pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal dalam kehidupan iman kita. Yang kedua, kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberi kepada kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di tengah berbagai kemelut yang kita hadapi di dunia ini. Ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai situasi sulit yang mungkin melemahkan kehidupan kita, hati kita, tetapi ketika bersama Tuhan, maka disitulah kita menerima kekuatan sehingga kita mampu menanggungnya, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang menguatkannya. Yang ketiga, kita mengucap syukur karena Tuhan telah mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan di tengah-tengah dunia ini. Bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita perlukan. Itulah yang Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa hidup dalam syukur kepada Tuhan. Sebab kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita.
Jauhkan keluhan dan sungut-sungut dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai dalam luapan syukur kepadanya. Maka hati kita akan merasakan damai dan sejahtera. Sekalipun situasi di luar kita mungkin tidak sebaik seperti yang kita pikirkan. Tetapi dalam syukur kepada Tuhan, kita akan menerima sukacita yang sejati. Selamat bersyukur kepada Tuhan diwujudkan dalam tindakan hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan kembali mengingatkan kami untuk mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari segala kutuk dosa. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kami menjalani hari-hari di tengah-tengah dunia ini. Segala hal yang kami perlukan, Tuhan mencukupkannya bagi kami dengan sangat lengkap dan sempurna. Terima kasih Bapa untuk berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Dan sungguh kami percaya itu terjadi bagi kami oleh karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, bila Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit, mereka yang sedang bergumul dan berbeban berat, dan mereka yang sedang memerlukan lawatan Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menilik, menjenguk mereka, sehingga mereka akan menerima kelegaan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, untuk segala hal yang harus kami kerjakan dan selesaikan pada hari ini, bila Tuhan akan memberkati, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan baik, dan kami berhasil serta beruntung dalam kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan beserta kita semua. Shalom.